Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada masa WFH ini kita masih sehat walafiat. Bapak Ibu sehat dan saya juga sehat, dan kita semua senantiasa dalam kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah judul, yaitu berbagi tentang bagaimana pengalaman mahasiswa menulis pada jurnal internasional bereputasi. Nah, dari perbincangan di FB saya, sangat menarik sekali diangkatkan kisah suka dan dukanya mahasiswa. Bahkan di situ ada judul, "Emak, aku ingin submit, aku ingin accepted dalam jurnal internasional bereputasi." Nah, cukup menarik saya pikir ini pembicaranya. Nah, pertanyaan dari kawan ini adalah, bagaimana kita bisa sukses menulis pada jurnal bereputasi internasional ini? Maka dengan santai kita coba mengibaratkan, menjawabnya. Ibaratkan kita pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kita lewati. Katakanlah itu pergi mendaki gunung. Kita belum pernah. Ketika kita datang ke sana, kita akan merasakan ada jalan yang berlubang. Ada jalan yang berliku. Ada tanjakan, ada turunan, ada tantangan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Nah, begitu jugalah pengalaman untuk menulis jurnal bereputasi. Intinya, kita harus mencoba, dan mencoba, ya, supaya kita bisa merasakan bagaimana sensasi dalam pengalaman ini. Maka, ketika kita coba mengalami hal ini, kita akan merasakan capek, merasakan optimis, merasakan pesimis, dan akhirnya gagal, dan akhirnya bisa sukses. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan dua pengalaman mahasiswa yang cukup luar biasa juga ini dalam penulisan paper pada jurnal internasional bereputasi ini. Yang pertama, seorang mahasiswi. Nah, mahasiswi ini setelah menyelesaikan riset atau penelitian disertasinya dengan menulis sebuah artikel, dan dia datang ke ruangan dosennya. Ya, pada saat itu dosennya menerima manuskrip yang disampaikan sang mahasiswi ini dan membaca, kemudian melipat paper tadi. Ya, setelah itu dimasukkan ke dalam tong sampah dan sambil berkata, "Ya, manuskrip yang kamu tulis itu sangat jelek sekali, belum layak untuk kita publish. Maka silahkan Anda perbaiki." Sang mahasiswi pulang dengan santai, tetapi dalam hatinya ya merasa sangat kecewa sekali. Kenapa dia sudah bekerja selama berhari-hari untuk menulis ini, tetapi menurut pembimbing ini masih kurang. Nah, maka oleh sebab itu dia coba mencari apa saja kiat-kiat tips dalam menulis paper pada jurnal bereputasi ini. Ya. Dari bacaan yang dia dapatkan ada beberapa hal yang perlu. Yang pertama itu tipsnya adalah bagaimana dia membuat sebuah good manuskrip. Ya. Artinya manuskrip yang bagus, ya, mudah dipahami, baik dari kontennya maupun dari bahasa penyampaiannya. Ya. Artinya di sana bahasa sangat berpengaruh sekali. Ya. Kemudian setelah itu dia berlatih secara berulang terhadap hasil penulisan manuskrip ini. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh mahasiswi ini adalah menajamkan novelty yang ada pada pendahuluan atau introduction-nya. Ditajamkan bahasanya, dicoba dikoreksi. Kemudian
dia minta review dari kawan sejawat yang sudah berpengalaman tentang tulisan ini. Dan dia coba pakai Turnitin ya untuk mengecek similarity-nya ya dari tulisan yang dia buat. Kemudian dia tidak bosan untuk mengoreksi hasil tulisan ini sendiri, sehingga akhirnya dia kembali kepada sang pembimbing ini. Maka pembimbing ini puas menerima hasil kerja dari mahasiswi ini. Ya, luar biasa perjuangannya. Awalnya dilecehkan, kemudian dengan usaha sendiri bisa menghasilkan sebuah paper dengan penuh perjuangan. Ya. Alhasil apa? Sekarang mahasiswi ini sudah memiliki H-index 26 kalau saya tak salah, dan sudah mampu mencapai skor Sinta 50 besar Indonesia. Dan insya Allah tahun depan atau beberapa tahun ke depan dia akan menjadi seorang profesor muda. Dia berbagi pengalaman pada saya karena dia itu adalah teman waktu kuliah di S1 dulu. Saya sudah izin untuk menceritakan ini sebagai motivasi kepada Bapak dan Ibu, bahwa awal-awal dalam penulisan ini biarkanlah tantangan itu kita lewati. Ya, itu pengalaman yang pertama. Pengalaman kedua dari seorang mahasiswa. Ketika penelitian sudah dilaksanakan, hasilnya sudah ditulis, dia datang menghadap pembimbing, kemudian pembimbing membaca paper yang sudah dibuat, manuskrip yang sudah dibuat, tetapi dengan kecewa sang pembimbing mengatakan, ya, manuskrip yang kamu tulis ini jelek. Kalau seperti ini yang kamu tulis, maka tidak usah cantumkan nama saya pada co-author. Luar biasa, ini adalah cambuk yang pertama. Kemudian sang mahasiswa ini pulang, merenung bagaimana bisa untuk memperbaiki paper ini. Maka ketika itu dia cari tips-tips yang ada di internet bagaimana cara menulis paper yang baik, seperti yang saya sampaikan pada di awal tadi, ya, bagaimana cara membuat manuskrip yang baik, kemudian berulang mengoreksi dan yang lainnya. Nah, setelah itu dia kembali minggu depan kepada sang profesor. Ya, profesor ini tersenyum, wah ini baru cukup bagus hasil dari perbaikanmu. Oke, sekarang ada hal yang kedua yang harus Anda ingat. Jika jurnal target Anda itu jurnal abal-abal, maka saya juga sarankan tidak usah cantumkan nama saya di paper Anda. Ini tantangan yang kedua yang luar biasa. Maka bertekadlah mahasiswa ini dalam hatinya untuk mencari jurnal target minimal Q2. Dia coba submit ke sebuah jurnal yang sesuai dengan skop referensi yang dia miliki. Apa kejadian? Kejadian yang pertama, di reject. Yang kedua, dia coba lagi dengan menurunkan level jurnal ini. Ya, awalnya impact factor 2 jadi 1, di reject. Kemudian coba lagi, di reject. Reject, dan reject. Sudah sampai 5 kali reject pada jurnal bereputasi Q2, Q1. Maka dia berpikir, pada suatu malam ada ide yang muncul dari mahasiswa ini. Dia coba lihat referensi dengan topik yang sama. Di sana dia lihat ada email author yang bisa dihubungi. Kalau di paper itu kita menyebut dengan corresponding author. Ya, email beberapa orang yang membahas dengan topik terkait. Ya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Thailand, dari India, dari Inggris, dari Maroko. Sang mahasiswa ini coba meng-email. Nah, ternyata ada yang respon. Maka ketika itu ada respon, mereka berkomunikasi, coba menyampaikan
mohon bantuan untuk mereview sebelum papernya ini disubmit ke sebuah jurnal. Ya. Maka sang author yang ada di luar negeri ini coba bekerja sama, berkolaborasi untuk memperbaiki tulisannya, dan akhirnya bisa disubmit dan tembus pada Q1 dengan impact factor ya, alhamdulillah 4. Luar biasa perjuangan sang mahasiswa ini. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan dengan dua pengalaman orang ini? Yang pertama itu adalah yang pertama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang kedua, hadapilah segala tantangan. Sambutlah hari masa depanmu itu dengan sukacita. Hadapi segala ujian, dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu kata Sautul Harakah dalam lirik lagunya. Ya. Kemudian sukses story yang saya katakan adalah mahasiswa yang kedua tadi bisa lulus dengan waktu 4 tahun, ya, dengan 4 publish, ya, 4 publish di jurnal internasional, 1 Q1, 2 Q2, dan 2 Q3 di WOS. Ya, luar biasa juga, alhamdulillah, dengan perjuangan, dengan tantangan, dengan apa cambuk yang diberikan oleh sang pembimbing ini bisa diselesaikan dengan baik. Intinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara mahasiswa S3 yang lagi katakanlah ada masalah, lewati saja masalah itu, pasti akan berakhir. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Anda tetap berdoa, berusaha, berdoa, tawakal hasilnya, maka akan ada keajaiban yang datang. Ya. Ada ide yang muncul dari pengalaman yang sudah didapatkan oleh dua orang mahasiswa tadi. Ya, terima kasih telah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita berharap semoga Bapak dan Ibu juga bisa sukses publish di jurnal internasional berreputasi, dan kita semua bisa lebih baik hari esok daripada hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.